Clarissa Mandiai, selamat Hasundal. Kembali lagi dalam acara Betang Bakisah. Perkenalkan, nama aku Ica dan di sini kita udah bersama Kak Dodi. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ringan nih sama Kak Dodi. Halo Kak Dodi, apa kabar? Halo juga Ica. Gimana kabarnya Kak Dodi? Kabar baik, bahalap, kabar maeh. Bener ya. Selama pandemi ini apa sih kesibukan Kak Dodi? Selama pandemi ini kesibukannya ngurus-ngurus sanggar, terus ya, ngejep juga ada dari pernikahan adat. Lumayan sibuk ya Kak Dodi ya. Nih buat teman-teman yang belum kenal, Kak Dodi ini adalah seorang seniman yang cukup terkenal di Kota Palangkaraya dan beliau juga merupakan seorang wadian ya Kak Dodi ya. Ya. Nah ngomong-ngomong tentang wadian nih, bisa nggak Kak Dodi jelasin apa sih wadian itu? Wadian adalah sebuah kata-kata wadian. Wadian ini adalah sebuah pemimpin ritual, di mana ritual ini sering dilaksanakan. Biasanya ada ritual orang bayar hajat atau nasar, ada juga ritual penyembuhan penyakit yang mungkin datangnya dari alam. Berarti wadian ini banyak jenisnya ya Kak Dodi Banyak ya? jenis wadian, banyak jenis, dan pemimpinnya juga, pemimpin wadian ini macam-macam, ada yang perempuan, ada yang laki-laki. Terus wadian yang untuk ngobatin penyakit itu apa jenisnya? Wadian yang untuk penyembuhan itu ya hampir sama, nggak ada bedanya sih, cuman arah tujuannya itu aja yang bikin dia beda. Misalnya ini misalkan ya, misalnya dia sakit, misalnya sakitnya di dalam sesak napas kayak gitu, misalnya dia datang ke dokter, tapi dokter memvonis bahwa itu tidak ada penyakitnya, tapi ternyata dia sakit gitu. Terus dia berdalih ke obat tradisional atau obat kampung. Nah, terus obat kampung ini diterawanglah oleh belian atau wadiannya tadi. Ternyata ada penyakitnya, misalnya dia kena penyakitnya yang datang dari alam atau perbuatan manusia sendiri. Gitu ya. Semua jenis penyakit berarti bisa disembuhkan ya oleh wadian ini? Semua jenis penyakit sih sebenarnya enggak sih. Dia ada khusus penyakitnya. Misalnya kalau malaria nggak mungkin juga beliau bisa menyembuhkan kayak seperti flu, batuk atau gimana, atau ya panas badan misalnya. Tapi panas badan ini ada ada dia penyakitnya secara kedokteran, ada juga secara wadian. Berarti wadian itu menyembuhkan penyakit yang datang dari alam, Ya, dari manusia juga gitu. Dari manusia juga. Seperti contohnya kita berbicara kan sering di YouTube biasanya katanya kena santet atau teluh gitu. Nah, Jenis-jenis itu ya. jenis itu. Nah, perkembangan zaman itu berpengaruh nggak sama penggunaan wadian dalam kehidupan masyarakat suku Maanyan sekarang? Dengan adanya perkembangan zaman ini sebenarnya kalau menurut kami yang masih percaya dengan wadian ini sebenarnya enggak ada masalah sebenarnya. Ya justru dengan perkembangan zaman sekarang itu justru orang semakin mengenal, semakin mengerti, semakin mau menerima mungkin kalau misalnya seperti dia beragama Muslim atau Kristen, mungkin dia kan karena wadian ini ranahnya dari keagamaan, mungkin dia bisa nggak terima, tapi itu sebagai oknum. Tapi dibalik itu, kalau memang penyakit ini harus disembuhkan oleh belian, ya mau tidak mau tidak suka, harus belian menyembuhkan, karena dokter sekalipun dia nggak bisa di ronsen aja nggak kelihatan kalau memang ini penyakitnya datangnya dari alam atau perbuatan manusia. Itu Berarti perkembangan zaman itu tidak menghapus kebudayaan yang ada di masyarakat adat ya.
ya kebiasaan menjadi kebudayaan mereka ya. Nah, kan terkait dengan perkembangan zaman tadi, ritual wadian ini banyak diangkat ke dalam tarian, ya kan? Nah, apakah tarian-tarian yang diangkat itu menyalahi atau udah sesuai nggak sih dengan konsep dari ritual wadian itu sendiri? Selama saya berkecimpung di dunia seni, sambil juga saya menggeluti dunia perwadianan atau ya bisa dibilang dukun lah gitu untuk penyembuhan ya. Untuk tari sih sekarang ini kalau saya lihat memang kita membawa dalam ranah gelangnya gitu. Mengambil dalam ranah gelang atau pembahasan yang ada kutipan dari vokal wadian atau acara-acara ritual wadian, tapi kita tidak selama saya lihat itu tidak tidak mengambil full ritual, karena kalau kita ngambil full ritual itu tidak mungkin, karena ritual aja kalau kita laksanakan itu misalnya satu malam suntuk. Nah, terus nggak mungkin kan kita sampai melaksanakan penampilan di atas pentas kita sajikan kepada penonton itu malam suntuk, kan nggak mungkin gitu. Terlalu panjang ya. Terlalu panjang. Berarti itu tidak menyalahi konsep ya, artinya masih di dalam konsep ritual itu, cuman agak beberapa dipotong, hanya diambil vokalnya dan gelangnya kayak gitu. Mungkin vokalnya sekalipun kita ambil itu hanya vokal yang tidak bermasalah dengan junjungannya wadian ya, karena orang-orang yang tidak kelihatan ini tidak bisa kita tebak dimanapun dia mau berada, dia selalu standby di keliling kita. Jadi nggak mungkin lah kita pakai vokal yang asli, mungkin ada sebagian. Nah itu ada benang merahnya antara ritual wadian dengan tari-tarian wadiannya. Kesenian ya? Keseniannya ada benang merahnya, itu nggak bisa kita tabrak itu. Kenapa itu hal-hal yang seperti itu akan membuat bencana di dalam hidup kita. Itu intinya contohnya kita bisa kesurupan, kita bisa datang sakit penyakit yang nggak kita tahu asal muasal dari mana. Seperti sakit kepala misalnya, kita nggak bisa ngelihat orang kayak gitu, mata ini seperti buta kayak gitu, nggak ngelihat apa-apa. Nah itu jadi nggak bisa sembarangan, ya, sangat riskan ya. Sangat sekali. Gini Kak Dodi, kan kalau wadian ini ritualnya itu gelang itu jadi ikon gitu dalam ritual itu. Nah, kenapa sih pakai gelang? Gelang ini adalah sebuah media kita dalam wadian, yang intinya adalah vokal tadi dengan beberapa ya kita bilang ilmu yang diturunkan oleh kakek nenek kita pada zaman dahulu, turunkan ke kita dan kita yang nyambungnya. Jadi ilmu ini juga nggak bisa sembarangan arahnya. Misalnya penyakit seperti ini ya ini kita sembuhin ilmunya seperti ini. Dan seperti kita lihat kan mulut belian nih komat kamit, dia baca mantra ya kan, mantranya kan beda-beda. Jadi kalau penyakit ini mantranya, penyakit ini mantranya kayak gitu. Dan bahan-bahan yang kita pakai juga beda. Misalnya penyakit seperti ini, misalnya katanya penyakit kena polong, misalnya dalam bahasa wadian itu polong itu ya kita bikin ancaknya ancak polong, dari ancaknya itu terbuat dari tamiang. Misalnya dia ansak misalnya hantuen, misalnya kena hantuen. Nah, jadi ancaknya pun dari ini tadi juga tamiang, tapi dia ada lagi jenis ancaknya gitu. Berbeda-beda ya arahnya itu. Nah, perbedaan antara wadian dadas dan wadian bawo itu apa sih? Yang terkenal tuh wadian dadas sama bawo gitu. Perbedaannya itu wadian dadas ini dia dipimpin oleh perempuan.
Wadian Bawo ini dipimpin oleh laki-laki. Nah, sekarang kita mengulas lagi tentang Dadas dan Bawo ini. Dadas ini kalau dari asal muasalnya kan dari Inek Payung Gunting itu dia memang asalnya perempuan. Tetapi karena faktor keturunan, faktor gen ini tadi, dia nggak bisa dibuang. Karena misalnya saya punya keturunan nih, keturunan saya misalnya seorang Wadian Dadas, seorang perempuan yang seharusnya menyambung saya ini kan perempuan juga, tetapi karena Wadian ini tadi dia nggak bisa sembarangan masuk kayak gitu, nggak bisa sembarangan orang, dia harus ada orang-orang pilihan di situ. Dia misalnya ya maunya di si A, misalnya si A ini cowok kayak gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan dia harus melanjutkan itu. Kalau dia tidak melanjutkan, dia akan seperti ada musibah lah di dalam kehidupannya. Dia ya, bahkan bisa sampai membuat gila intinya. Nah, serem juga ya. Serem juga sih. Seperti dirasuki gitu ya kak ya. Iya, kerasukan lah intinya, kerasukan. Bahkan bisa sampai membuat jiwanya itu terganggu. Berarti artinya tidak Wadian Dadas dan Wadian Bawo itu tidak dipatoki harus wanita, harus pria gitu. Ya, sesuai dengan keturunan. Sesuai dengan faktor gennya ini tadi ya. Siapa yang diinginkan oleh si leluhur ini ya, kan? Dia mau kemana masuknya kayak gitu, dia turunnya kemana. Tidak sembarang orang. Tidak sembarang itu orang pilihan. Nah, kalau saya memang dari bapak, dari mamah juga, kami memang bapak juga ada Wadian, mamah juga ada Wadian, dari kakek saya, dari mamah juga Wadian, dari papa juga, dari datu saya dulu juga Wadian. Jadi ya keturunan faktor keturunan. Dan saya dulu pernah ini cerita sedikit. Satu bulan mengalami sakit kita memandikan dulu di depan pintu, memandikan namanya lumbang. Lumbang ini di mana orang tahu itu semacam tahu yang besar maksudnya